إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang baru datang silakan salat qabliyah dulu, salat tahiyatul masjid. Jamaah Jumat Masjid Al-Qalam rahimani wa rahimakumullah. Khatib yang fakir ini mewasiatkan pada diri khatib pribadi dan untuk antum semuanya agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah diisyaratkan pada 3 ayat yang tadi khatib bacakan. Dan di antara bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat yang mana pada hari ini kita bermujalasah, berkumpul dalam majlis yang mulia ini, majlis salat Jumat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi." Apabila salat telah selesai ditunaikan, maka menyebarlah kalian di muka bumi ini, wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak agar kalian beruntung. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Apabila mereka melihat perniagaan, perdagangan atau permainan, infaddu ilaiha, maka mereka bersegera untuk mendatangi perdagangan dan permainan tersebut. Wa tarakuka qa'iman, dan mereka meninggalkanmu dalam keadaan berdiri. Yaitu sebagian orang meninggalkan Nabi SAW berdiri dalam keadaan berkhutbah. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah lebih baik dari permainan dan perdagangan. Wallahu khairur raziqin, dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pemberi rizki. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Perintah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala banyak kita jumpai di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim ataupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah, ingatlah Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Dalam tafsir Al-Baghawi rahimahullah, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma memberikan tafsiran atas ayat ini. Beliau mengatakan, lam yafridillahu ta'ala faridatan illa ja'ala laha haddan ma'luman. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memfardukan, mewajibkan sesuatu yang wajib, melainkan Allah Subhanahu wa taala jadikan ada batasan-batasan yang sudah diketahui.
Summa 'adzara ahlaha fi hal 'udhr. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan, memberikan udzur bagi orang yang tidak mampu mencapai batasan tersebut. Amma dzikru fa innahu lam yaj'al lahu haddan yantahi ilaihi. Adapun zikir, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan batasan yang bisa dicapai atas zikir tersebut. Walam yu'adzir ahadan fi tarkihi illa maghluban ala aqlihi. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan udzur kepada seorang pun dalam meninggalkannya, untuk meninggalkan zikir tersebut, kecuali akalnya hilang, kecuali akalnya telah terkalahkan. Wa amarahum bihi fi kullil ahwal. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka, memerintahkan kaum mukminin agar berzikir di setiap keadaan mereka. Maka ini dikuatkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, bahkan dalam keadaan berbaring. Kemudian kita dapati keteladanan dari salah satu ummul mukminin, Juwairiyah bintil Haris, salah satu ummul mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala dia menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan salat malam, lalu ketika hampir pagi Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk salat subuh dan meninggalkan Juwairiyah dalam keadaan di tempat musolanya, yaitu tempat salat Juwairiyah, salat subuh di rumahnya. Fa shalla wa jalasa lidhuha thumma raja'a ila baitihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan salat subuh di Masjid Nabawi, lalu duduk untuk menunggu salat duha, lalu sampai kembali ke rumahnya. Fa wajada ummal mu'minina ala nafsil halah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan istri beliau Juwairiyah bintil Haris masih dalam keadaan di tempatnya. Allati tarakaha 'alaiha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada istri beliau radhiyallahu taala anha, hal ma zilti ala tilkal hal mundu an faraqtuki. Apakah engkau tetap di tempatmu dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala semenjak aku meninggalkanmu, yaitu semenjak sebelum subuh? Maka jawab Juwairiyah, na'am. Maka lihatlah jamaah bagaimana keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian istri beliau dalam keadaan berzikir kepada Allah adalah sangat luar biasa. Kemudian ada juga azhar yang datang dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ketika beliau ditanya, kam tusabbih kulla yaum, berapa kalikah Abu Darda bertasbih dalam setiap hari? Maka jawab Abu Darda, mi'atu alfi tasbihin. Beliau mengatakan 100.000 tasbih, ila an tukhti al-asabi, kecuali apabila jari-jari beliau salah dalam menghitung. Artinya sangat banyak sekali. Kemudian juga datang asar yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, padahal beliau adalah seorang muhaddis, seorang penghafal Al-Qur'an, seorang penghafal hadis, seorang faqih yang menghafalkan hadis dan mengajarkannya. Tetapi beliau memiliki keteladanan, yaitu senang menghabiskan zikirnya dalam bentuk tasbih. Dalam satu hari isnatai asyrata alf tasbihatin. Dalam sehari beliau bertasbih sebanyak 12.000 tasbih. Lalu beliau mengatakan, hadhihi fikaku raqabati minan nar. Ini adalah sebagai bentuk tebusanku, tebusan leherku dari api neraka. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita banyak menisbatkan diri kepada salafus saleh, pengikut ahli sunnah wal jamaah. Lalu di manakah keadaan kita dibandingkan mereka? Mereka sangat semangat dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi disebutkan jumlah tasbih yang dibaca oleh Abu Darda adalah sebanyak 100.000. Apakah kita bisa mencapai 1/100-nya ataukah bahkan jauh lebih kurang dari itu?
Kemudian kita menginjak pembahasan berikutnya. Lalu apa yang disebut dengan zikir? Maka secara singkat zikir itu adalah lawan dari ghaflah dan an-nisyan. Zikir atau ingat adalah lawan dari lalai dan lupa. Kalau lalai adalah meninggalkan dengan sengaja, adapun lupa adalah meninggalkan karena kesibukan, meninggalkan karena tidak sengaja. Seseorang telah mengetahui keutamaan-keutamaan zikir, kapan waktu dibacanya zikir-zikir tersebut, tetapi tidak terucap satu kata pun dari bibirnya, maka dia adalah termasuk orang yang ghaflah, orang yang lalai, meremehkan karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah taala bukakan, Allah taala rentangkan untuk hamba tersebut. Maka dia adalah termasuk orang yang ghaflah, orang yang lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang lupa adalah dia senantiasa menjaga zikir tersebut ketika dia memiliki waktu yang luang, tetapi ketika dia tertimpa oleh kesibukan, dia terlupa, dia lupa untuk mengucapkan lafal-lafal zikir pada lisannya. Adapun orang yang zikir, adapun orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang terlepas dari dua hal tersebut, terlepas dari sikap ghaflah dan sikap nisyan dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir juga mencakup dua hal, ya, atau mencakup dua makna. Yang pertama adalah menghadirkan apa yang diingat, sebagaimana firman Allah taala, ya bani Israil udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai bani Israil, ingatlah nikmat-nikmat yang aku karuniakan kepada kalian. Artinya adalah tadzakkaru fastaghfiru fi banikum. Ingatlah nikmat-nikmat Allah dan hadirkan dalam hati kalian. Sehingga orang yang berzikir kepada Allah adalah orang yang berangkat dari kesadaran diri, kesadaran hatinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan berbagai nikmatnya. Sehingga taulah kita ketika kita membaca ayat Al-Qur'an, walladzina idza fa'alu fakhishatan aw dzalamu anfusahum, dan orang-orang yang apabila melakukan perkara keji atau dia menzalimi dirinya sendiri, dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim, dia segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan diikuti dengan istighfar, meminta ampun atas dosa-dosanya. Inilah makna zikir yang datang dari hatinya, yang datang dari istihdaru biqalbi. Adapun makna zikir yang kedua adalah sebagaimana yang kita fahami secara umum, yaitu zikir dengan lisan. Zikir juga memiliki dua cakupan. Yang pertama adalah cakupan umum. Segala hal ibadah yang kita lakukan, baik berupa salat, zakat, haji, puasa dan yang lain sebagainya, adalah termasuk zikir secara umum. Bahkan gerakan hati kita ketika kita ngerendek dalam hati kita, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan mata kita berlinang air mata mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bentuk zikir secara umum. Adapun cakupan secara khusus adalah lafal-lafal zikir yang bisa kita dapati di dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum khatib menyelesaikan khutbah pertama, kita juga perlu mengetahui ada beberapa tingkatan zikir. Tingkatan yang paling tinggi adalah ketika hati selaras dengan lisan. Apa yang diucapkan lisan adalah berangkat dari kesadaran dirinya, pemahaman dirinya terhadap apa yang ia ucapkan. Semisal ketika seseorang mengucapkan astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia. Al-hayyul qayyum, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya. Maka dia hadirkan dalam hatinya bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Al-azim, yang maha agung. Al-hayyu, yang maha hidup, yang tidak didahului oleh kematian, ketiadaan. Al-qayyum, yang berdiri sendiri dan dibutuhkan oleh hamba-hambanya. Lalu dia juga datangkan dalam hatinya kerendahan dia yang dipenuhi dengan dosa-dosa dan kesalahan, sehingga dia benar-benar
apa yang ia ucapkan dari istighfarnya bisa melelehkan air matanya. Ini adalah tingkatan tertinggi dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika lisan dan hatinya selaras. Adapun tingkatan kedua adalah ketika dia merenungkan, mentadaburi bagaimana ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala ataupun apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, tetapi lisannya tidak tergerak untuk berzikir. Ini masih mending. Adapun tingkatan terendah adalah ketika dia menggerakkan lisannya tetapi hatinya kosong dari memikirkan apa yang ia baca. Ini adalah tingkatan yang paling rendah. Lisannya memang bergerak dalam membaca Al-Quran, tetapi dia tidak paham apa yang ia baca. Badannya hadir di masjid, tetapi hatinya justru mengelana keluar dari masjid tersebut, sehingga ketika badannya keluar dari masjid, selesai sholat, selesai mengikuti majelis ilmu, selesai mengikuti khutbah Jumat, tidak ada yang ia dapatkan kecuali kesia-siaan. Naudzubillah min dzalik. Maka ada beberapa hal agar kita tidak jatuh pada tingkatan terendah dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah hendaknya kita berusaha memahami makna zikir. Apa yang kita ucapkan, kita usahakan, kita pahami. Mungkin tidak banyak yang kita pahami. Mungkin 1 lafal, 2 lafal dalam sehari tidak masalah. Tetapi kita berusaha terus memahami apa yang kita baca dalam zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita berusaha hadirkan hati ketika berzikir. Jangan sampai ketika kita berzikir mata kita justru disibukkan oleh layar gawai. Mata kita tersibukkan dengan layar HP dan lain sebagainya, sehingga apa yang kita lafalkan, apa yang kita ucapkan bukan datang dari hati kita. Kemudian cara ketiga adalah agar kita menjauhi gangguan dan hal-hal yang melalaikan hati kita dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala isanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'd, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidaklah pantas kita berbicara tentang keutamaan zikir, pentingnya, pengaruhnya, makna dan tingkatannya, lalu kita meninggalkan tanpa semangat tinggi dan tanpa upaya keras untuk menjadi bagian orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan ibadah zikir adalah ibadah yang paling mudah, ibadah yang ringan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. 2 kata yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ringan di lisan tetapi berat di timbangan, yaitu subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Zikir tidak memiliki syarat-syarat berat sebagaimana syarat-syarat di dalam salat, tidak memiliki rukun-rukun yang berat seperti rukun-rukun dalam haji ataupun puasa dan lain sebagainya. Kita cukup berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa dalam keadaan berdiri, bisa dalam keadaan duduk, bisa dalam keadaan berbaring. Bahkan sebagian ulama mengatakan kita boleh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak memiliki wudu. Maka bagaimana agar kita termasuk orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah agar kita menjaga salat. Kita perhatikan waktu-waktunya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan kehadirannya di dalam salat jamaah. Kemudian
kita juga hendaknya menjaga zikir-zikir setelah salat. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu ayat Al-Qur'an, "Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Apabila kalian telah selesai menyelesaikan salat, menunaikan salat, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan kalian berbaring. Kemudian yang kedua adalah agar kita memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim, agar jangan sampai kita memiliki mushaf tetapi mushaf tersebut berdebu tanpa kita sentuh kecuali di bulan Ramadan. Hal yang ketiga adalah agar kita menjaga zikir-zikir yang telah disyariatkan. Zikir setelah salat sebagaimana tadi disebutkan, zikir pagi dan petang, zikir ketika masuk masjid dan keluar darinya, zikir ketika kita akan tertidur, ketika bangun tidur, dan lain sebagainya. Apa yang sudah kita hafal hendaknya kita praktekkan secara rutin dalam hari-hari kita. Ahabul amali ilallahi adwamuha wa in qal. Amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling rutin dilaksanakan walaupun itu sedikit. Dan hal keempat adalah agar kita bersungguh-sungguh, bersemangat tinggi untuk menjadi bagian orang-orang yang dipuji Allah Subhanahu wa taala, wadz-dzakirina wadz-dzakirat, orang yang banyak berzikir dan dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Lalu di akhir khutbah ini khatib mengajak para jamaah agar banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam firman Allah, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardahumma an khulafai rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sairi sahabatil kiram wa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih wulata umurina lima tuhibbu wa tardah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna minadz dzakirina laka katsiran wa minadz dzakirat. Allahumma tahhir qulubana minal ghaflah wan nifaq waj'alha hayatan bi dzikrika. Allahumma ja'al akhir kalamina minad dunya la ilaha illallah warzuqna dzikraka fi kulli hal. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.